Shalom Aleichem, salam sejahtera buat kita semuanya. Ya. Pada kesempatan ini saya berharap Bapak Ibu semua baik-baik saja. Ya. Hubungan saudara satu dengan yang lain baik-baik saja. Memang yang namanya menjalani kehidupan bersama ini bukan hal yang gampang. Ya. Jadi gampang-gampang susah. Dan pada saat ini saya berharap kehidupan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus sebagai umat Allah itu dalam keadaan yang baik. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pada bagian ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Pada bagian yang kedua dengan tema yang sama, yaitu menjadi dewasa di dalam Kristus. Dan kalau pada bagian ini saya akan mengajak kita untuk melihat satu perikop dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ya, ayat 1 sampai yang ketiga ini akan mengajarkan kita bagaimana kita menjadi dewasa di dalam Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum saya membaca ayat ini, saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu. Salah satu faktor yang menyebabkan sebuah hubungan itu bisa bermasalah, atau salah satu faktor yang menyebabkan adanya konflik itu adalah faktor ketidakdewasaan. Jadi faktor ketidakdewasaan ini itu bisa memecah belah sebuah hubungan. Baik itu hubungan suami istri, hubungan kekeluargaan, hubungan di dalam gereja, ya. Jemaat-jemaat Tuhan bisa terjadi konflik karena di situ ada orang-orang yang dikatakan oleh Paulus belum dewasa, ya. Belum dewasa di dalam Kristus. Demikian juga di dalam masyarakat. Ya. Ada tempat-tempat tertentu, kalau seperti di daerah Kediri ini ada kampung-kampung tertentu yang mayoritas itu satu kampung orang-orang Kristen semua. Misalnya Segaran, itu sak kampung itu Kristen semua. Kunjang itu satu kampung Kristen semua. Sambirejo Pare itu rata-rata satu kampung Kristen. Kalau di Manado rata-rata seperti itu. Jadi walaupun antar kampung itu Kristen semua, itu belum tentu itu mereka dikatakan sudah percaya Yesus dan sudah dewasa. Karena kalau saya dan saudara melihat di sekeliling kita ada yang namanya satu kampung itu Kristen, tapi ternyata gereja satu dengan yang lain juga bisa berkonflik. Ya. Ada yang lebih senang ke gereja ini, ada yang lebih suka ke gereja itu. Dan akhirnya satu dengan yang lain, gereja satu dengan yang lain saling menghina. Nah, sebenarnya kalau kita akan memperhatikan bahwa penyebabnya adalah karena orang-orang percaya, orang-orang Kristen tersebut belum dewasa secara rohani. Ya. Mari kita memperhatikan bagian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Rasul Paulus. Dalam 1 Korintus pasal yang ketiga dikatakan, dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi salah satu penyebab munculnya sebuah konflik dalam sebuah komunitas, baik itu dalam keluarga, antara suami, istri, anak juga, antara sesama anggota jemaat, antar gereja, itu karena ada yang namanya orang-orang yang belum dewasa secara rohani, belum dewasa dalam Kristus. Nah, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus karena di Korintus itu ada konflik, ada perselisihan, ada permasalahan. Ya. Dan saudara yang perhatikan apa yang terjadi di Korintus, salah satu penyebab
terjadinya konflik di sana memang saat itu karena ketidakdewasaan orang-orang Kristen di sana. Tetapi karena ada salah satu tanda orang yang belum dewasa itu mereka suka membanding-bandingkan, ya. Jadi salah satu ciri orang Kristen yang belum dewasa itu adalah suka membanding-bandingkan. Contohnya Paulus dan Apolos itu yang jadi persoalan di Korintus. Saudara membaca ayat selanjutnya, ini masalah yang terjadi di jemaat Korintus itu antara sesama jemaat yang justru membanding-bandingkan pemimpin mereka, pemimpin rohani mereka. Ya. Mungkin kalau kita bisa kaitkan pada zaman sekarang, ya kalau saudara lihat firman Tuhan ini, ada yang berkata saya lebih suka pendeta Paulus misalnya. Ada yang bilang, enggak, saya lebih suka pendeta Apolos. Jadi sebenarnya kalau kita memperhatikan, baik Paulus dan Apolos itu enggak ada masalah, enggak ada konflik. Justru yang berkonflik sesama anggota jemaat. Saudara lihat di sini ya. Apakah Paulus dan Apolos bertengkar? Enggak. Yang bertengkar itu sesama anggota gereja, anggota jemaat ya. Karena mereka membanding-bandingkan Paulus dan Apolos. Ya saya beritahu saudara, misalnya ada gereja besar yang jadwalnya itu sampai beberapa kali ibadah dalam sehari. Dan di gereja besar itu biasanya ada beberapa pendeta. Ada pendeta khususnya pendeta senior, ada pendeta-pendeta lain. Misalnya pendeta jam 6 pagi itu pendeta Paulus yang akan berkhotbah. Saudara akan melihat orang-orang yang mengasihi dan mencintai Paulus, yang mengidolakan Paulus itu akan membludak. Kalau dia tidak mengidolakan Apolos itu pasti dia akan lebih cenderung datang pada jam jadwalnya ibadahnya yang akan dilayani oleh pendeta Paulus. Sekarang seperti itu ya. Saya suka pendeta ini. Wah, dia khotbahnya luar biasa. Ya. Walaupun panjang sekali jam khotbahnya saya tidak terasa, kelihatannya baru sebentar. Ya. Ada yang bilang, enggak, saya suka pendeta Apolos misalnya gitu. Atau pendeta si B, khotbahnya lucu Pak. Seneng aku, gak ngantuk aku. Ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus, itu berbahaya. Ketika itu terjadi di dalam sebuah gereja, gereja itu sudah diambang perpecahan. Perlu hati-hati kalau kita ada anggota jemaat yang terlalu mengidolakan pemimpin-pemimpinnya. Dan membanding-bandingkan satu dengan yang lain. Itu adalah gereja yang sedang menuju kepada perpecahan. Dan Paulus berkata salah satu ciri orang yang belum dewasa rohani itu membanding-bandingkan seperti jemaat di Korintus. Paulus bilang, apakah Paulus? Apakah saya? Siapakah Paulus? Siapakah Apolos? Ya. Kami ini pelayan Tuhan. Kami ini mitra kerjanya Allah. Saya menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang menumbuhkan. Jadi gereja itu bertumbuh karena Tuhan yang bertumbuh, yang menumbuhkan. Bukan pendeta Paulus, bukan pendeta Apolos. Tuhan yang menumbuhkan. Yang jadi geger justru kok sesama jemaat itu. Makanya Paulus bilang, pada waktu itu aku berbicara kepada kamu itu secara manusia duniawi, karena kamu belum bisa menerima, karena kamu masih manusia duniawi. Ajaran untuk anak-anak yang saya harus berikan kepada kamu. Paulus sampai mengatakan, susulah yang kuberikan, bukan makanan keras. Nah kita akan lihat bahwa bagian yang kedua, kenapa Paulus memberitahu susulah yang kuberikan, bukan makanan keras. Nah ayat ini relevansinya di dalam surat Ibrani pasal 5. Kalau saudara memperhatikan dalam surat Ibrani pasal 5 itu ada bagian firman Tuhan yang perlu kita pahami seperti ini Bapak Ibu ya. Ayat yang ke-11 saya mulai ya. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ya. Ada banyak jemaat Tuhan yang gagal paham, saudara. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Artinya ada banyak orang Kristen sekarang, mestinya setelah dia usia sudah puluhan tahun, sudah dewasa, mestinya dia sudah seharusnya jadi pengajar firman Tuhan. Tetapi dia masih katanya masih perlu diajar lagi, kata Paul, firman Tuhan ya.
Tetapi kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras, sama seperti Paulus bilang ya. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Ya. Sebab ia masih anak kecil, saudara. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik dan yang jahat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi anak kecil itu belum bisa memahami yang namanya kebenaran yang hakiki. Ya. Itu yang perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena mereka punya panca indera, kata Rasul Paulus, itu belum terlatih. Jadi orang yang belum memahami ajaran kebenaran yang hakiki itu panca inderanya belum terlatih. Dalam hal ini bicara tentang kebenaran yang hakiki yang sejati itu belum bisa dibedakan. Yang namanya anak-anak itu belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, kata Paulus. Orang yang panca indera rohaninya belum terlatih itu nggak bisa membedakan ini baik atau jahat. Nah, saya kasih contoh, anak-anak itu kalau tiba-tiba dia memukul teman itu dia tidak bisa, dia belum paham. Kalau memukul teman itu tidak boleh. Dia mencubit teman, menyakiti teman, itu bagi dia tidak tahu itu kalau boleh apa tidak. Itu anak-anak. Karena anak-anak itu belum bisa membedakan ini jahat atau baik. Makanya dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 20, kalau saudara baca di situ, Paulus berkata, ya, jadilah anak-anak dalam kejahatan, ya. Ya, saudara baca di 1 Korintus 14 ayat 20. Jadilah anak-anak dalam kejahatan. Maksudnya bukan berarti kita diajar untuk berbuat jahat seperti anak-anak. Ya. Ini yang dimaksudkan jadilah anak-anak dalam kejahatan, saudara. Itu kalau Paulus mau memberikan pemahaman kepada saya dan saudara. Kalau anak itu ternyata dalam mau melakukan kejahatan, misalnya dia memukul teman, dia mencubit teman, dia membuli teman, itu tidak ada intrik, tidak ada niat, tidak ada motivasi dia melakukan itu. Jadi itu apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, dia lakukan itu. Hanya itu aja. Jadi anak-anak itu tidak ada motivasi, tidak ada rencana. Makanya dalam dunia hukum pun kalau yang dinamakan anak-anak yang melakukan kejahatan itu biasanya mereka tidak dipenjara. Mereka akan dimasukkan ke panti rehabilitasi. Dididik di situ, dibina situ. Ya misalnya kan banyak kasus-kasus sekarang, misalnya ada anak usia 15 tahun ya membunuh temannya. Ada anak 15 tahun, 14 tahun mencuri. Ada anak 15 tahun ya melakukan kejahatan seksual. Nah, mereka itu tidak dipenjara mestinya. Karena mereka digolongkan masih anak-anak. Ya. Dan anak-anak itu, bayi dan anak-anak itu dalam hal berpikir untuk melakukan sesuatu itu tidak ada dalam niat mereka. Ya, coba lihat bayi. Ya. Saya punya cucu sekarang 2, udah 3 dengan di Surabaya, 4 dengan yang di Jayapura, yaitu cucu ponaan. Saya mengamati cucu-cucu saya ini masih bayi ya. Mereka kalau misalnya marah, ya bisa memukul tanpa ada niat untuk memukul. Dia bisa menyakiti, mencubit ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu reaksi spontan dari mereka. Karena memang dalam apa yang dikatakan oleh Paulus, kalau panca indera mereka itu belum terlatih. Mereka belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, contoh saya punya cucu Leandro. Dia masih anak-anak, apalagi dia masih punya keterbatasan ya dalam hal berbicara. Ya. Dia berkali-kali itu memukul saya. Ya. Pernah saya itu, bukan pernah, ada berkali-kali saya dijorok di pas lagi duduk-duduk dia dorong saya. Dia naiki kepala saya, dia tarik rambut saya, dia pukul saya. Nah, tapi dia lakukan itu dengan ketawa. Sampai pernah satu saat itu pas papanya ada di situ, melihat saya digulung sama cucu saya itu, dia diajar sama cucu saya itu. Nah, saya kan diam aja. Terus papanya bilang, Leandro, kok itu yang kamu pukul itu pendeta? Tapi apa dia tahu saya pendeta? Ya,
Ya, dia tahu saya opanya. Ya. Jadi dia tidak pernah berpikir kalau apa yang dia lakukan terhadap orang dewasa itu baik. Padahal dia udah menendang saya, dia mukul saya, dia jambar rambut saya, kadang dia gigit saya, saudara. Nah, dia membuat perbuatan seperti itu tidak ada motivasi buruk dalam dirinya, dalam hatinya, dalam pikirannya. Jadi itulah sebabnya Bapak Ibu, itu yang membedakan namanya anak-anak, bayi, dan orang dewasa. Kalau mungkin saudara orang dewasa, misalnya saudara memukul saya, ya, atau saudara hantam saya, tempeleng saya misalnya, menyakiti saya, itu mungkin orang akan berkata, loh kok gitu ya? Masa seperti itu? Tapi karena dia masih bayi, masih anak-anak, paling kita ketawa karena dia masih anak-anak. Ya. Jadi itu salah satu contoh, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Kristus, itu juga yang perlu kita pahami di jemaat Korintus. Makanya Paulus bilang di sini ya, kita kembali dalam kitab Korintus itu, dalam 1 Korintus pasal yang ketiga tadi, kalau saudara lihat. Jadi Paulus menyoroti kalau di jemaat Korintus itu mereka itu belum dewasa di dalam Kristus, ya. Karena Paulus bilang, ya, kalau kamu itu, saudara lihat ya dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ya, saya kembali dalam surat 1 Korintus pasal 3 dikata, ya. Karena, ya, kamu masih manusia duniawi, ya. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu masih manusia duniawi? Ya. Jadi di Korintus itu ada perselisihan, ada iri hati. Makanya satu dengan yang lain terjadi konflik, ya. Satu iri dengan pendeta itu, satu iri dengan itu. Ya, saya tidak suka dengan pendeta itu. Saya tidak suka dengan ini pemimpin ini. Nah, kalau kita seperti itu tandanya kita masih anak-anak secara rohani. Belum dewasa dalam Kristus. Kalau ada orang Kristen yang seperti itu masih iri hati, ya. Saya nggak suka ini, saya nggak suka itu. Saudara belum bisa membedakan ini jahat atau salah. Menyakiti orang itu baik atau tidak. Membentak seseorang itu boleh apa tidak. Membuli seseorang itu boleh apa tidak, ya. Membenci seseorang itu boleh apa tidak. Ada banyak orang Kristen itu hidup dalam kepahitan. Dia menyimpan dendam kebencian terhadap seseorang. Itu masih manusia duniawi. Kalau dia sudah dewasa di dalam Kristus, Alkitab berkata itu kan membenci tidak boleh. Menyimpan dendam itu tidak boleh. Ya. Jadi sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh Alkitab, kita tidak ngerti itu kalau kebenaran yang hakiki seperti misalnya tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Saudara dan saya karena belum memahami tentang kebenaran yang hakiki itu dalam firman Tuhan, kita tetap melakukan itu. Saudara tidak boleh untuk menyakiti orang, ya, menjelek-jelekan orang, menghina orang, ya. Terus apa lagi saudara? Ngerasani orang, gosipkan orang, ya. Itu kan Alkitab berkata gak boleh. Tapi kenapa kita lakukan? Karena kita belum bisa membedakan itu boleh apa tidak. Persoalannya karena kita belum dewasa dan panca indera rohani kita itu belum terlatih seperti kata surat Ibrani. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Kristus, pada bagian ini kita mau melihat dalam 1 Korintus pasal 13 itu berkata seperti ini. Ada ciri-ciri lain yang perlu kita pahami tentang orang yang dewasa rohani. Ya. Kita lihat dalam 1 Korintus pasal 13. Ini ciri-ciri lain selain dua ciri yang saya bilang tadi, ya. Ayatnya yang ke-11. Ketika aku, 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, ya, perhatikan garis besar di sini, ya. Ketika aku masih kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Apa? Aku berkata-kata seperti anak-anak. Itu ciri seseorang yang belum dewasa, ya.
dalam hal berkata-kata. Dan itu juga ciri orang yang sudah dewasa dalam Kristus, terlihat dari cara dia berkata-kata. Ya. Aku merasa seperti kanak-kanak. Orang yang belum dewasa rohani dan orang yang sudah dewasa rohani terlihat dari rasa, cara dia merasa, perasaannya itu. Perasaan saudara tumpul atau peka. Ya, itu ya saudara. Kedua, merasa. Kemudian yang ketiga, aku berpikir seperti kanak-kanak. Berpikir, cara berpikir anak-anak dan cara berpikir orang dewasa itu beda jauh Bapak Ibu. Saya kasih contoh tadi kan, kalau anak-anak itu dia berpikir itu baik, padahal sebenarnya itu tidak baik. Dia rasa itu baik, padahal belum tentu itu dia baik. Dia berkata-kata itu menurut dia itu baik. Padahal menyinggung orang, dia pikir itu baik, berkata-kata menyakiti orang itu baik. Gak apa-apa kok, saya disakiti kok. Makanya saya akan balas. Orang yang belum dewasa rohani seperti itu. Makanya Paulus berkata di sini, ya. Sekarang sesudah menjadi dewasa, aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Nah saudara, sifat kanak-kanak itu perlu ditinggalkan saudara. Kalau kita mau dikatakan dewasa, sifat kanak-kanak itu perlu ditinggalkan. Yaitu apa? Dalam hal berkata-kata hati-hati, dalam hal perasaan itu harus hati-hati, juga dalam hal berpikir itu hati-hati. Ya. Itu 3 hal ya, berkata-kata, merasa, perasaan, dan berpikir. Kalau orang sudah dewasa rohani, dia berkata-kata, sebelum dia berkata-kata dia akan pikirkan. Apakah perkataan saya ini membangun seseorang? Apa perkataan saya menyenangkan orang? Apa kalau saya bilang ini apa orang tersinggung apa enggak? Ya. Kalau orang mau bilang seperti ini apa orang itu senang apa enggak? Nah itu kalau orang sudah dewasa dia akan sebelum dia mengucapkan sesuatu dia sudah pikirkan dulu. Ya. Dia sudah pertimbangkan secara baik-baik. Oh ini enggak boleh saya bilang gini. Ini kurang pantas. Ini kurang pas, kurang cocok. Ya. Tapi orang yang enggak dewasa rohani, anak-anak, ya. Walaupun misalnya saya pendeta, dia enggak peduli saya pendeta apa enggak. Anak-anak kok. Ya. Karena pola pikirnya belum berkembang, cara berpikirnya belum berkembang. Akhirnya perasaannya juga enggak main, ya. Perasaannya juga enggak main. Dia enggak peka. Orang yang dewasa rohani perasaannya itu main, peka. Dia apa yang dia lihat itu dia merasakan itu enggak boleh. Dia dicubit, dia merasa sakit dicubit, dia tidak akan cubit orang lain. Dia ngerasa dia memukul orang itu dia tidak merasa kalau dia dipukul itu sakit. Demikian juga dalam hal berpikir. Saya memikirkan orang itu jelek, mencurigai orang itu jelek. Curiga boleh apa enggak? Gak boleh lah saudara. Ya. Berpikir negatif akan seseorang itu boleh apa enggak? Mikir negatif tentang seorang boleh apa enggak? Enggak boleh. Tetapi kalau orang yang masih anak-anak, enggak peduli saudara. Nah sekarang Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mari kita mulai sadar kalau sebenarnya kedewasaan itu ditinjau dari sifat kita. Dari cara kita, dari perilaku kita, cara kita bertutur kata, cara kita merasakan, yaitu panca indera yang terlatih. Dan itu yang perlu kita renungkan pada kesempatan kali ini. Kalau kita bisa disebut orang dewasa rohani, hal yang penting yang perlu kita renungkan dan kita pikirkan bersama-sama adalah seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya. Kita bisa menerima siapa saja, menerima semua orang. Makanya Roma pasal 15 ayat 7 berkata apa? Terimalah satu dengan yang lain sama seperti Kristus sudah menerima kamu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi salah satu cara kita memuliakan Tuhan adalah
menerima welcome untuk semua orang, siapa saja. Tidak usah kita membanding-bandingkan, berhenti untuk membanding-bandingkan, karena akhirnya muncul iri hati, kedengkian, kebencian. Berikutnya karena panca indera rohani kita belum terlatih, sehingga kita nggak bisa membedakan ini boleh apa enggak, ini jahat apa tidak. Jadi biarlah firman Tuhan saat ini akan membuat kita untuk merenung kembali akan kehidupan kita selama ini. Apa-apa yang kita lakukan selama ini, sifat-sifat kanak-kanak yang sering menimbulkan konflik, menimbulkan perpecahan, mari kita tinggalkan dan kita beralih menuju kepada kedewasaan Kristus. Jadilah dewasa, saudara. Sekali lagi, kita punya usia yang terus bertambah dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, itu pasti. Seperti saya khotbahkan beberapa waktu yang lalu, saudara tidak perlu melakukan aktivitas apa-apa, makan tidur, saudara pasti dewasa sendiri, jadi besar sendiri, jadi tua sendiri. Tapi untuk menjadi dewasa di dalam Kristus itu sebuah pilihan. Walaupun kita masih muda, kalau kita memilih membuat keputusan saya mau jadi dewasa, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan mulai sekarang mari beranjak dewasa di dalam Kristus. Miliki kedewasaan di dalam Kristus. Jangan seperti anak-anak. Itu akan sering menimbulkan konflik, menyusahkan banyak orang. Saudara pasti susah kalau punya pasangan hidup tuh masih kanak-kanak, bikin pusing, bikin stres. Ya. Tapi kalau punya suami dewasa, punya istri yang dewasa, punya anak-anak yang dewasa, saya pendeta punya jemaat yang saya layani, Tuhan pun jemaat Tuhan yang saya layani dewasa, itu pasti menyenangkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.